Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu di Syihab dan Syihab Ramadan, dan di hari ini episode Syihab yang ini saya dan Abi Quraisy, Nana mau belajar sama Abi soal makna surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Alam Nashrah. Nana sempat cerita sama teman-teman, Bi, ada pesan dari Abi dan Mama. Pokoknya setiap kali ada menghadapi sesuatu yang besar, atau kalau lagi mau ujian, atau kalau lagi deg-degan, itu biasanya Abi selalu bilang baca surah Alam Nashrah, insya Allah hatinya akan dilapangkan. Itu ya, Bi? Iya, jadi itu sebenarnya untuk menanamkan optimisme. Memang tujuan surah ini menanamkan optimisme khususnya kepada orang-orang yang ragu, yang tidak stabil, yang ini ya. Karena itu dia berbicara tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bertujuan agar beliau optimis menyangkut masa depan dan umatnya juga selalu optimis menyangkut masa depan. Makanya Abi selalu pesan kalau deg-degan atau lagi ragu-ragu, baca surat ini. Insya Allah hati menjadi lapang. Karena memang itu, Bi, melapangkan dada. Melapangkan dada. Nah, di ayat syarah kan? itu salah satu maknanya melapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Ya kan? Alam nashrah laka sadrak. Ini bicara kepada Nabi ya? Kepada Nabi, karena itu ditujukan pada beliau. Ada hal yang menarik di kalangan ulama. Kalau Nabi Musa bermohon, Allahumma Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad tidak bermohon. Dia diberi. Apa bedanya? Yang bermohon belum tentu dikasih. Kalau diberi tanpa bermohon, pasti dikasih dan pasti lebih dicintai. Itu perbandingannya. Ya kan? Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Nah, yang penting buat kita harus menyadari bagaimana dada itu dilapangkan Tuhan. Dada dilapangkan Tuhan, salah satu caranya adalah kalau kita mendekat kepadanya. Kalau kita menghilangkan dari kalbu kita hal-hal yang negatif. Kalbu diibaratkan dengan sumur. Kalau mau sumurnya dalam dan lebar, keluarkan batu-batu, kotoran-kotoran. Nah, begitu juga. Karena itu ada ayat yang berbicara tentang orang-orang yang berhadapan dengan Nabi dengan penuh hormat, dengan suara yang lemah lembut, dikatakan ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah yang dilapangkan dadanya oleh Allah supaya dapat menerima nilai-nilai ketakwaan. Jadi melalui ibadah, melalui ketaatan kepadanya, hati menjadi lapang. Dan kemudian ayat keduanya terjemahannya kan, dan kami telah menanggalkan darimu bebanmu. Wazona anka rizq. Sebelum datangnya Islam, ada beban yang dipikul oleh Nabi. Beliau melihat masyarakatnya dalam keadaan sesat. Tapi bagaimana jalan keluarnya ini? Itu jadi perhatian Nabi Muhammad kepada masyarakat itu jauh sebelum turunnya wahyu. Sehingga beliau berpikir, ini jalan keluarnya bagaimana? Turun wahyu, menghilangkan beban itu. Itu salah satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu. Dulu ulama-ulama berkata ditinggikan namanya setiap disebut nama Tuhan dalam azan, disebut Nabi Muhammad. Ya kan? Tetapi bukan hanya itu. Nama beliau itu harum walaupun di kalangan orang-orang yang tidak menganut ajaran Islam. Selama mereka objektif. Apapun tolok ukur yang digunakan orang, itu selalu Nabi Muhammad unggul. Terakhir kita baca itu 100 tokoh yang paling berpengaruh. Ya. Ada yang menjadikan tolok ukurnya itu keberanian moral. Ada yang menjadikan pengaruhnya. Ada yang menjadikan hasil karyanya. Semuanya unggul. Rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan bagimu namamu. Sebutan namamu. Kemudian bicara soal ini di ayat berikutnya. Terjemahannya ya, maka dengan demikian menjadi jelas pula bagimu bahwa sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan beranggapan
bahwa kalau ada kesulitan tidak ada jalan keluarnya. Kalau saya berkata fa inna ma'al usri yusra, itu bersama kesulitan ada, di celahnya ada kemudahan. Jangan melihat, jangan mata hanya tertuju pada kesulitan itu, tapi cari di celahnya ada kemudahan. Itu namanya bersama kesulitan. Nanti ada ayat lain apa namanya? Setelah kesulitan. Setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan juga ada kemudahan. Dan menariknya itu diulangi kan. Iya, ayat berikutnya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maknanya itu? Sayyidina Umar berkata begini, beliau faham bahasa Arab. Tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan oleh dua kemudahan. Tidak mungkin satu kesulitan dikalahkan. Kenapa dua kemudahan? Rumusnya begini dalam bahasa. Kalau ada satu kata yang diulangi dan kata itu berbentuk indefinite, dalam bahasa Arab pakai al, maka yang pertama sama dengan yang kedua. Tetapi kalau tidak pakai al, maka yang pertama beda dengan yang kedua. Ya toh? Di sini inna ma'a al usri. Pakai al ya? Pakai. Terus pakai lagi sesudahnya inna ma'al usri. Jadi al usr itu yang pertama dan yang kedua sama. Yusrnya tidak pakai al. Enggak. Jadi pakai yusr yang pertama beda dengan yusr yang kedua. Kalau begitu setiap ada kesulitan, ada dua kemudahan. Jangan panik. Tapi baca lanjutannya, apa lanjutannya? Maka apabila engkau telah selesai berada dalam kesulitan, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih. Artinya itu. Faiza farakta fansab. Faiza farakta farakta. Saya jelaskan apa arti farakta. Ada gelas kosong. Oke, boleh jadi gelas itu sejak semula tidak ada isinya. Itu dinamai khalis. Kosong, tidak ada isinya. Tetapi kalau dia tadinya sudah ada isinya, lantas diminum dan habis sehingga kosong, itu dinamai farir. Jadi farir itu adalah setelah sebelumnya sudah bekerja, Anda dapat keluangan, kerja lagi. Jadi jangan berhenti bekerja. Walaupun sudah letih. Walaupun sudah letih. Wa idza faragta, kalau kamu sudah selesai ini, bekerjalah sampai engkau letih, sampai engkau menciptakan sesuatu, bagaikan mewujudkan sesuatu hal yang menonjol. Jadi jangan pernah berhenti bekerja. Nah, hanya bekerja bisa bermacam-macam. Ya kan? Kita pernah terangkan amilus sholihat. Ya. Tidak harus fisik, fikir, kalbu, hidup. Jadi ayat ini walaupun selalu ada kemudahan, tapi bukan berarti kita hanya menunggu ya. Jangan menunggu. Meraih kemudahan itu sampai letih, bahkan setelah letih pun raih lagi. Raih lagi. Ya, itu pesan ayat ini. Dan kemudian baru di akhirnya wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan pemeliharamu hendaknya engkau berharap. Iya. Itu penutupnya. Itu kuncinya di situ. Kalau Anda mengaitkan diri Anda dengan Tuhan dan optimis, yakinlah Dia akan beri Anda jalan keluar. Itu ada yang dinamai dalam agama taufik. Mudah-mudahan dapat hidayat dan taufik toh. Taufik itu apa? Persesuaian kehendak Anda dengan kehendak Tuhan. Atau persesuaian kehendak Tuhan dengan kehendak Anda. Itu paling penting. Jadi bisa jadi saya menginginkan sesuatu Tuhan tidak mau, tidak jadi. Tidak mencapai taufik itu. Tidak mendapat taufik. Kita ingin apa yang dikehendaki Tuhan kita kehendaki juga, apa yang kita kehendaki dikehendaki juga oleh Tuhan. Maka optimislah dan kepada Tuhan pula hendaknya hanya engkau mengharap. Wa ila rabbika farghab. Itu ayat kita. Terima kasih Abiku. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa pesan Abi, kalau memang lagi ada dalam perasaan galau, deg-degan menghadapi ujian, ada rasa keraguan, membaca dan menghayati surah Al-Insyirah ini, Alam Nashrah ini, insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan taufik. Insya Allah. Amin, amin. Sehat-sehat teman-teman. Assalamualaikum.